Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Sementara Xiaoyan mengerutkan kening, lelaki tua berjubah abu-abu di depannya ragu sejenak. Baru kemudian dia membuka mulutnya dan berbicara kepada Xiaoyan dengan ragu-ragu. Tuan Xiaoyan, mungkin aku tahu lokasi buah konsolidasi jiwa. Saat kata-kata lelaki tua itu terdengar, sepasang mata hitam bekas Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Tatapannya menatap tajam ke arah lelaki tua berjubah abu-abu di depannya. Emosi dalam hatinya sepenuhnya terpancar di wajah Xiaoyan saat ini. Kau bilang, kau tahu di mana buah konsolidasi jiwa itu? Nada bicara Xiaoyan sedikit tidak yakin saat dia bertanya. Mendengar hal itu, lelaki tua berjubah bordir itu pun melemparkan pandangan penasaran ke arah lelaki tua berjubah abu-abu. Melihat tatapan mata mereka berdua, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu lagi. Hatinya juga tidak yakin dengan informasi yang diketahuinya ini. Setelah beberapa lama, lelaki tua berjubah abu-abu itu akhirnya mengangkat alisnya dan menatap Xiaoyan. Dia merenung sejenak dalam hatinya sebelum berkata jujur. Informasi ini adalah sesuatu yang diceritakan oleh seorang temanku. Saat itu sisa-sisa ini baru saja ditemukan dan cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk. Namun mereka tampaknya telah mengaktifkan formasi di dalam sisa-sisa tersebut pada akhirnya. Sebagian besar orang yang menerobos masuk tewas di sini. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri dengan susah payah. Temanku itu kebetulan adalah salah satu dari orang-orang yang berhasil melarikan diri. Selain itu, dia juga seorang Dodi. Ekspresi lelaki tua itu tampak serius saat mengucapkan kata-kata itu. Di akhir kata-katanya, ia tak lupa menambahkan kekuatan sahabatnya. Meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Bukan hanya kekuatannya tidak dapat pulih selama kurun waktu tersebut, dia bahkan kehilangan lengannya karena hal itu. Ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah sedikit ketika mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Meskipun kata-kata lelaki tua itu tidak terlalu rinci, Xiaoyan sudah bisa membayangkan keadaan menyedihkan temannya saat itu dari hasil ini saja. Pada saat yang sama, hati Xiaoyan tidak dapat menahan rasa kaget dalam hal ini. Dengan mampu menyebabkan seorang Dodi melarikan diri dengan menyedihkan dan bahkan kehilangan lengannya yang mengakibatkan kekuatannya rusak, tampaknya bagian dalam dari sisa-sisa itu tidak sederhana dan semudah apa yang mereka lihat. Mungkin temannya telah bertemu dengan beberapa makhluk mengerikan di hutan kuno di dalam reruntuhan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu membuka mulutnya lagi. Menurut temanku, setelah memasuki reruntuhan, kebanyakan orang melewati aula batu terluar dengan sangat lancar dan mencapai hutan kuno. Luasnya di sana jauh dari sebanding dengan kalimat cinta yang putus asa ini. Tentu saja harta karun yang terkandung di dalamnya juga dapat dianggap sangat berharga. Di tempat itulah temanku tampaknya telah menemukan sesuatu yang mirip dengan pohon buah konsolidasi jiwa. Ekspresi Xiaoyan langsung membeku saat mendengar tentang pohon buah konsolidasi jiwa. Dan ekspresi bersemangat tak dapat ditahan muncul di matanya. Pohon buah konsolidasi jiwa adalah sumber utama buah konsolidasi jiwa. Pohon konsolidasi jiwa inilah yang melahirkan buah konsolidasi jiwa yang mengandung kekuatan spiritual yang kuat. Pada saat ini hal yang paling menggerakkan Xiaoyan adalah jika pohon buah konsolidasi jiwa benar-benar muncul, itu berarti mungkin ada lebih dari satu buah konsolidasi jiwa yang tumbuh di pohon buah tersebut. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan langsung bergejolak. Jika memang begitu, hanya dengan satu buah konsolidasi jiwa saja Xiaoyan dapat berhasil naik ke tingkat alkemis 3. Jika ada 2 atau 3, bukankah Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat alkemis 4 dalam waktu singkat? Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih berapi-api. Alkemis tingkat 4. Alkemis tingkat itu mungkin hanya ada di aliansi alkemis di seluruh wilayah barat. Sekarang selama dia bisa mendapatkan 3 buah konsolidasi jiwa, dia akan memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat alkemis tingkat 4. Tentu saja pada akhirnya, ini hanyalah khayalan indah di hati Xiaoyan. Pohon buah konsolidasi jiwa hanya akan berbuah sekali setiap 500 tahun. Dan hanya akan menghasilkan 1 buah setiap kali. Hanya akan ada total 3 buah. Setiap kali buah konsolidasi jiwa baru akan matang, 2 buah lainnya akan hampir membusuk. Oleh karena itu pada buah pohon konsolidasi jiwa, hanya akan ada 1 buah.
Selain itu sama sekali tidak mungkin ada lebih banyak. Ini berarti bahwa pikiran Xiaoyan hanyalah khayalan indah. Tak lama kemudian, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengernyit sedikit. Pikirannya dengan hati-hati mengingat semua informasi yang diceritakan temannya saat itu. Segera dia berbicara kepada Xiaoyan. Meskipun dia melihat benda itu, dia hanya meliriknya dari jauh. Ketika dia mendekatinya, dia menemukan bahwa pohon buah konsolidasi jiwa berada di sebuah pulau kecil. Di sekitar pulau itu terdapat sebuah danau besar. Alasan dia terluka adalah karena danau itu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, lelaki tua itu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan juga dapat membayangkan bahwa alasan mengapa teman lelaki tua itu terluka kemungkinan besar karena ada binatang ajaib kelas Dodi di danau itu. Memikirkan hal ini dalam hatinya, mata Xiaoyan tanpa sadar berkedip. Hatinya sedikit tenggelam. Jika memang begitu, kemungkinan besar tidak akan mudah untuk mendapatkan buah konsolidasi jiwa ini. Mampu membuat seorang Dodi lari panik dan berakhir dalam keadaan seperti itu, kekuatan binatang ajaib ini pastilah luar biasa. Aku penasaran apakah Raja Utaraku akan mampu melawannya. Wajah Xiaoyan tampak serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan dalam hatinya. Jika Raja Utara memiliki kemampuan untuk bertarung dengan binatang ajaib itu, mungkin dia juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah konsolidasi jiwa. Jika tidak, kemungkinan besar dia tidak akan dapat melindungi satu-satunya kartu trufnya saat itu. Tampaknya telah melihat keseriusan dalam hati Xiaoyan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu merenung sejenak dalam hatinya sebelum berbicara. Menurut pemahamanku, binatang ajaib di danau itu adalah ular piton iblis dunia bawah kuno. Kekuatannya setara dengan ahli manusia Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Temanku itu sedikit lebih kuat dariku dan telah mencapai tingkat Dodi bintang 1 tingkat menengah. Meskipun demikian, dia tidak dapat bertahan lebih dari 100 jurus di depan orang itu. Hati Xiaoyan langsung hancur saat mendengar kata-kata itu. Bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan binatang ajaib yang kekuatannya telah mencapai level Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Ini terutama terjadi ketika pihak lain adalah binatang ajaib. Tubuh fisiknya secara alami kuat. Kemungkinan bahkan Raja Utara akan kesulitan melawannya. Bagaimanapun sebagai ringkasan, kekuatan Raja Utara saat ini paling sebanding dengan Dodi bintang 1 tingkat awal biasa. Bahkan mengalahkan pihak lain akan sangat sulit. Tidak perlu menyebutkan ular piton iblis dunia bawah kuno yang kekuatannya telah mencapai level Dodi bintang 1 tingkat lanjut. Dalam sekejap mata Xiaoyan sudah beristirahat di ruang batu selama 2 hari. Ditambah waktu sebelumnya, sudah 10 hari sejak Xiaoyan memasuki reruntuhan kuno. Jika seseorang menghitung dengan seksama waktu 10 hari, kemungkinan besar anggota dari 4 klan besar telah tiba di hutan kuno. Jika Xiaoyan tetap tinggal di tempat ini, dan buah konsolidasi jiwa diperoleh oleh anggota dari 4 klan besar sebelumnya, dia benar-benar akan kehilangan semua harapan. Lagi pula hanya dengan Xiaoyan saat ini, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat merebut buah konsolidasi jiwa dari tangan orang-orang itu. Karena dia ingin mendapatkannya, dia harus selangkah lebih cepat daripada yang lain. Tiba-tiba, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas lempengan batu itu, membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya tajam tiba-tiba melintas di kedalaman matanya. Aura yang tak terlihat menyebabkan ruang di depan Xiaoyan sedikit berfluktuasi. Setelah menghembuskan nafas panjang udara keruh yang tertahan di dadanya, wajah pucat Xiaoyan berangsur-angsur kembali ke warna kemerahannya. Namun masih ada sedikit rasa putus asa yang tersisa di antara alis Xiaoyan. Sambil mengernyitkan alisnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah. Tak lama kemudian, dia perlahan berdiri dari lempengan batu. Kali ini Xiaoyan memang telah menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Dalam 2 hari, Xiaoyan hanya memulihkan kurang dari 50% tenaganya. Jika ia ingin pulih sepenuhnya, kemungkinan ia tidak akan mampu melakukannya tanpa 4 hingga 5 hari lagi. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan buah konsolidasi jiwa, ia harus cepat-cepat melewati aula batu besar dan mencapai hutan kuno. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah konsolidasi jiwa. Namun jika ia terus tinggal di sini seperti ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkan buah konsolidasi jiwa pada akhirnya. Tuan Xiaoyan, apa yang sedang Anda lakukan? Melihat Xiaoyan berdiri, kedua tetua pavilion awan tersembunyi sedikit mengernyit dan juga berdiri dari posisi bersila mereka. Saat ini posisi Xiaoyan di hati mereka tidak kalah dengan master pavilion mereka. Menghadapi Xiaoyan, mereka tentu saja tidak berani ceroboh. Xiaoyan perlahan berbalik dan menghadap kedua tetua itu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Saya pikir sudah saatnya bagi saya untuk pergi." Ekspresi kedua lelaki tua itu langsung terkejut saat mendengar ucapan Xiaoyan. Mereka langsung saling berhadapan sebelum menatap Xiaoyan. Tanpa sadar wajah mereka menunjukkan ekspresi khawatir. "Tuan Xiaoyan, Anda tidak mungkin berencana untuk pergi," kata tetua itu. "Buah konsolidasi jiwa adalah tujuan terbesarku memasuki reruntuhan kuno. Tidak peduli apapun, aku harus mendapatkannya. Tidak peduli sebesar apa bahayanya, aku harus mencobanya. Mungkin aku benar-benar akan mendapatkannya," ucap Xiaoyan. Sebelum tetua berjubah emas itu selesai berbicara, Xiaoyan memotongnya.
Di akhir kata-katanya, Xiaoyan berpura-pura santai. Melihat ini, kedua tetua berjubah emas itu hanya bisa menganggukkan kepala dalam diam. Mereka diam-diam berdoa untuk Xiaoyan dalam hati mereka. Karena Xiaoyan sudah membuat keputusannya, mereka tentu tidak bisa mengubahnya. Oleh karena itu mereka hanya bisa diam-diam berharap tidak akan terjadi apa-apa pada Xiaoyan. Kalau tidak, bahkan jika mereka kembali, akan sulit untuk menjelaskannya kepada atasan mereka. Tuan Xiaoyan, saya khawatir kami berdua tidak akan bisa menemani Anda di masa mendatang. Oleh karena itu saya harap Tuan Xiaoyan dapat menjaga diri Anda sendiri. Segala sesuatu harus dilakukan dengan mengutamakan hidup Anda sendiri. Tetua berjubah bordir itu menatap Xiaoyan dengan tatapan serius, namun dia tidak bisa menahan rasa malu di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena Xiaoyan, kemungkinan besar mereka berdua sudah tewas di tangan ketiga bersaudara itu. Sekarang Xiaoyan dalam masalah. Mereka berdua tidak berani berpergian bersamanya karena mereka takut pada binatang ajaib di dalam hutan kuno itu. Ini benar-benar membuat hati seseorang merasa malu. Seolah bisa membaca pikiran tetua itu, Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Tetua, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini masalah pribadiku dan aku tidak ingin melibatkan kalian berdua. Kalau tidak, aku takut akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi kalian," ucap Xiaoyan. Melihat ini, kedua tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka tersenyum canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua tetua itu, berbalik dan berjalan keluar dari ruangan batu. Di belakangnya kedua tetua itu ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengikuti di belakang. Alasan mereka tetap tinggal di ruangan batu ini adalah karena Xiaoyan belum pulih. Karena Xiaoyan sudah memutuskan untuk pergi, tentu saja mereka tidak perlu terus tinggal di sana. Ketika mereka sampai di pintu masuk ruang batu, tetua berjubah bordir sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Xiaoyan, jika Anda benar-benar menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan, silakan kembali ke tempat ini. Kami mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada orang-orang di dalam. Tetapi selama kami berdua di sini, kami pasti tidak akan membiarkan siapapun melukai selai rambut pun di kepala Tuan Xiaoyan." Mendengar ini, Xiaoyan awalnya sedikit terkejut. Tak lama kemudian dia menganggukkan kepalanya dengan berat dan berterima kasih kepada mereka berdua. Kemudian dengan sebuah pikiran, jubah hitam pekat segera mengembun di permukaan tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu dia berbalik dan terbang menuju ujung terowongan. Di belakangnya, kedua tetua itu sekali lagi menatap Xiaoyan yang telah berbalik dan pergi. Segera setelah itu mereka perlahan berbalik dan terbang ke arah lain. Saat Xiaoyan berbalik dan pergi, cahaya terang melintas di kedalaman sepasang mata hitam pekat di bawah jubah hitam itu. Beberapa saat kemudian di dalam terowongan yang tampaknya tak berujung, sosok Xiaoyan bagaikan embusan angin saat ia melesat cepat melalui terowongan. Di sekelilingnya jumlah pintu batu yang tidak rusak bertambah. Dari sini orang dapat melihat bahwa formasi di sana menjadi semakin kuat. Bahkan formasi itu begitu kuat, sehingga bahkan seorang bandi bintang 9 akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Tentu saja ia percaya bahwa nilai barang-barang di dalamnya agak tinggi. Namun saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini. Bagi Xiaoyan saat ini, tidak peduli seberapa bagus harta karun di dalam pintu batu ini. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan buah konsolidasi jiwa yang ia butuhkan. Selain itu, saat ini ada seekor tikus yang diam-diam mengikuti di belakangnya. Seperti yang diharapkan, tampaknya tatapan yang kurasakan hari itu adalah kamu. Xiaoyan bergumam pelan dalam hatinya. Sampai pada suatu saat, sosok Xiaoyan yang terbang cepat tiba-tiba terhenti. Kakinya menghentak keras di udara. Dan pada saat yang sama sosoknya yang dibalik jubah hitam itu tiba-tiba berputar ke belakang. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah telapak tangan dengan ganas melesat keluar dari belakangnya. Dari mana tikus ini berasal? Setelah mengikutiku sekian lama, sekarang saatnya bagimu untuk menunjukkan wujud aslimu, ucap Xiaoyan. Detik berikutnya kekosongan tak berbentuk di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah telapak tangan putih melesat keluar dengan ganas dan langsung bertabrakan dengan serangan telapak tangan Xiaoyan. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi terus bergema di dalam terowongan yang lebar itu. Gema itu seperti gelombang lonceng yang berdenting, mengguncang pikiran seseorang. Pada saat yang sama, dua sosok, satu hitam dan satu putih, terbang mundur di tengah terowongan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.